Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Nakita bersama saya Gita. Di video kali ini saya akan memberikan 5 tips untuk memilih foundation yang tepat. Nah, Mams pasti pernah ya menemukan kesulitan untuk memilih warna foundation. Karena apa? Mungkin kayak Mams belum yakin nih warna skin tone itu seperti apa, atau mungkin pas dicoba bagus tapi pas dipakai kok tiba-tiba lebih terang atau lebih gelap nih. Nah, gimana sih caranya menentukan warna foundation yang tepat? Di sini saya punya 5 tipsnya. Nah, yang pertama yang paling mudah adalah pastikan Mams tahu nih tipe kulit Mams sendiri itu seperti apa sih. Apakah Mams punya kulit kering, apakah punya kulit berminyak atau kulit normal. Karena kalau misalnya Mams punya kulit yang kering, Mams harus menghindari tipe-tipe foundation yang matte nih. Kalau misalnya Mams punya kulit yang cenderung berminyak, sebaliknya Mams harus menghindari foundation yang dewy, yang punya dewy finish atau yang glowing gitu ya. Karena kalau misalnya Mams punya kulit yang kering lalu Mams pakai foundation yang matte, nanti kulit Mams akan menjadi crack dan gak bisa nyerap dengan maksimal tuh makeupnya. Tapi kalau misalnya Mams punya kulit yang berminyak lalu pakai foundation yang glowing atau yang dewy, itu nanti malah gampang banget luntur makeupnya karena nanti akan jadi minyak berlebih dan hasil makeup Mams juga gak akan maksimal. Nah, maka sebaiknya untuk Mams yang punya kulit kering, Mams boleh banget pakai foundation yang normal atau yang dewy. Nah, buat Mams yang punya kulit oily, Mams boleh pakai foundation yang normal to foundation yang matte. Kalau misalnya Mams punya kulit normal, Mams bisa nih pakai kombinasi antara keduanya atau Mams juga bisa pilih antara keduanya. Lalu yang kedua, Mams juga harus memperhatikan kira-kira Mams nih butuh foundation yang coverage-nya seperti apa sih. Nah, coverage ini adalah tingkat foundation bisa menutupi kekurangan yang ada di kulit Mams. Nah, kalau misalnya coverage-nya yang low coverage atau yang coverage-nya kecil levelnya, itu biasanya dia sheer gitu, nggak terlalu bisa menutupi kekurangan. Nah, kalau misalnya kira-kira Mams ngerasa saya punya noda hitam, saya punya masalah kerutan, saya punya masalah ini itu yang harus ditutupi, dan Mams ngerasa kayaknya butuh foundation yang bisa menutupi semua itu, Mams butuh foundation yang high coverage, dari medium to high coverage. Tapi kalau misalnya Mams cuma pengen meratakan warna kulit aja nih, nggak masalah kalau misalnya noda hitam saya nggak bisa ditutupin atau emang nggak punya masalah dengan kulitnya. Nah, Mams bisa pilih dari low sampai medium coverage. Nah, biasanya yang kayak gini-gini Mams bisa cari di kemasan ya, biasanya ada tertulis coverage-nya itu tingkatnya seperti apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, Mams bisa langsung tanya ke beauty consultant-nya. Nah, yang ketiga, Mams juga harus tahu undertone skin Mams seperti apa. Jadi warna undertone kulit Mams seperti apa. Apakah undertone-nya cool atau warm atau netral, itu juga harus diketahui nih oleh Mams. Nah, banyak cara untuk menentukan warna undertone Mams sendiri, warna undertone kulit Mams sendiri. Nah, salah satunya ada di video saya juga, ada di video Nakita mengenai pemilihan warna lipstick. Nah, ada di link di bawah, Mams tinggal cari dari situ. Nah, sebelum memilih shade yang tepat, Mams juga harus tahu nih lingkungan sekitar Mams itu seperti apa sih. Kalau misalnya Mams kira-kira tinggal di lingkungan, kalau misalnya Indonesia mungkin lebih ke yang panas gitu ya. Jadi kita butuh foundation yang bisa melembabkan kulit. Karena kalau misalnya kita kena terik matahari terus, kulit kita akan jadi kering, dan foundation yang teksturnya berat dan kering itu malah bikin kulit kita jadi lebih kering lagi dan mungkin bisa jadi rusak. Nah, kalau misalnya Mams kira-kira mau liburan atau mungkin lagi cuacanya lagi bersalju, itu juga bisa bikin kulit kering. Jadi Mams juga harus make sure kalau misalnya Mams punya foundation untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya Mams lagi kayak ke tempat yang lagi musim hujan atau kayak cuacanya lembab, itu Mams pastikan kalau misalnya Mams mempunyai foundation yang tipenya matte atau yang membuat kulit kering agar tidak mempunyai minyak yang berlebih. Nah, selain itu kalau misalnya Mams suka berada di luar ruangan gitu ya, beraktivitas di luar ruangan, itu pastinya Mams tidak bisa nih stick ke satu warna shade aja, karena pasti kulit kita akan berubah seiring waktu. Kalau misalnya lagi kena panas tiba-tiba jadi lebih gelap, lalu tiba-tiba balik lagi ke shade awal. Nah, kita tuh nggak bisa kalau misalnya pas kulit Mams nih lagi gelap karena kena sinar matahari, nggak bisa pakai warna foundation yang shade-nya sama seperti warna asli kulit Mams. Jadi kalau misalnya Mams lagi pengen berlibur, itu Mams pastikan kalau Mams punya foundation dengan warna yang lebih gelap agar bisa dipakai sambil liburan. Nah, kalau misalnya udah balik lagi nih warnanya, kulit kita udah kembali warnanya, Mams juga akhirnya bisa pakai lagi nih foundation dengan warna kulit yang sesuai. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah pemilihan shade saat dicoba. Nah, Mams harus perhatikan kalau nyoba shade itu nggak bisa di tangan dan nggak bisa di muka aja nih Mams.
Karena kalau misalnya moms nyoba shade foundation di tangan, warna tangan kita itu tidak sesuai dengan warna kulit kita. Nah tapi kalau misalnya kita coba di muka aja, nah muka kita juga kadang warnanya ini nggak sama nih dengan leher moms. Jadi caranya gimana? Caranya adalah moms itu bisa coba foundation dengan mengoleskan di bagian rahang. Jadi moms langsung olesin dari rahang ke leher. Nah moms cari warna yang sesuai dengan leher. Jadi karena kita nggak bisa kan pakai foundation sampai leher. Mungkin beberapa orang prefer untuk pakai foundation sampai leher, tapi biasanya kita akan kayak kena baju atau kena barang-barang yang kita pakai di daerah leher sampai dada. Nah maka dari itu kita harus sesuaikan warna foundation dengan warna leher. Jadi leher kita sama muka kita itu nanti warnanya akan sama. Oke moms, itu dia tadi tips-tips untuk memilih foundation dengan tepat. Semoga membantu untuk semua moms di rumah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel Nakita. Dan selalu update terus di playlist Moms Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.